tergantung kepada segi celana. Jawabannya jawabannya A. Bagaimana ibu yang lain? Ibu Ya, D ya Bapak Ibu ya. Jadi harus memperhatikan ya psikologisme selama belajar. Itu ya Pak. Kenapa Bapak menjawab seperti C ya? A ya? tes akhir Bu, akhir biasanya menggunakan tes sumatif itu loh Bu. Jadi alasannya karena tes akhir menggunakan Tes atau Bu. Oke. Ada yang lain Bapak Ibu? Alasannya Pak, tadi Bapak Ibu yang menjawab D, alasannya apa? Alasannya di sini ada merencanakan tindak lanjut dalam pelajaran berikutnya Ibu. Jadi tindak lanjut itu bisa dilakukan di di lingkungannya. Jadi aspek psikologinya anak-anak bagaimana ketika di rumah, di sekolah dan lain sebagainya. Oke, ya. Begitu ya, Pak Hanafi. Oke, jadi jawabannya D. Oke, Pak Khotibul Umam. Ini udah hadir Pak Khotib. Ini malam Jumatnya masih lama ya Pak Khotib ya. Ini baru malam Rebu. Ya, Malam Rebu dirabuin. Oke, nomor 102 Pak Khotib. Ibu. 102 disajikan deskripsi tentang contoh evaluasi dalam pembelajaran. Mahasiswa dapat menganalisis tujuan evaluasi. Menganalisis tujuan evaluasi pembelajaran berdasarkan waktu pelaksanaan semester. Hasil ujian akan digunakan sebagai dasar untuk menyesuaikan metode pengajaran dan materi yang akan disampaikan pada paruh semester berikutnya, serta memberikan umpan balik kepada mahasiswa tentang kekuatan dan kelemahannya dalam menguasai materi. Berdasarkan deskripsi di atas, tujuan evaluasi berdasarkan oleh dosen tersebut adalah A. Mengukur keberhasilan seluruh proses pembelajaran pada akhir semester. Menentukan apakah mahasiswa siap untuk mengikuti ujian akhir semester. Memberikan kemajuan belajar mahasiswa di pertengahan proses pembelajaran. D. Menilai kemampuan mahasiswa dalam mengaplikasikan seluruh materi yang tadi ajarkan selama satu semester. Mengidentifikasi kesulitan belajar mahasiswa setelah seluruh materi diajarkan. Karena ini kuncinya di UTS tengah semester, berarti yang straight salah. Kemajuan belajar mahasiswa di pertengahan proses pembelajaran. Mana alasannya Pak? Di proses belajar. Jawabannya apa Pak? Lalu
sepakat yang baik. Sepakat yang mana? Sepakat dengan siapa? Yang Ustaz Umar. Yang mana? Yang Ustadz Umar? Yang Pak Taufik. Pak Taufik. Pak Taufik alasannya apa? Alasannya gini, ini kan kita kunci materi ketekan itu akan menjadi patokan pada semester berikutnya. Di awal kan UTS, biasanya setelah UTS itu kan akhir semester. Ada Bapak Ibu ada yang lain? Ada yang punya jawaban yang lain? Hanya ada 2 varian jawaban itu? Untuk mengevaluasi sejauh mana pemahaman mereka terhadap materi yang telah diajarkan di paruh pertama semester. Ya, hasil ujian akan diberikan dasar untuk menyesuaikan metode pengajaran dan materi yang akan disampaikan pada paruh semester berikutnya, serta memberikan umpan balik pada mahasiswa tentang kekuatan dan kelemahannya dalam menguasai materi. Berdasarkan di atas, tujuan evaluasi pembelajaran, jadi tujuan UTS-nya ini ya, yang dilakukan oleh dosen tersebut adalah untuk mengukur keberhasilan seluruh proses pembelajaran pada akhir semester. Menentukan apakah mahasiswa siap untuk mengikuti ujian akhir semester. Tentang kemajuan belajar mahasiswa di penanganan proses pembelajaran. Nilai kemajuan dalam mengaplikasi seluruh materi telah diajarkan. Tipe-tipe kesulitan belajar mahasiswa setelah seluruh materi putusan yang ada di depan putusan. ya Bapak Ibu ya. Maka kenalan ya. Monggo Pak Misbah. Ya kalau suara itu 103. 103 ya. Monggo Pak Misbah. Disajikan deskripsi tentang kasus PPAI dalam menyusun asesmen pembelajaran kurikulum merdeka. Mahasiswa dapat menganalisis prinsip-prinsip asesmen pembelajaran dalam kurikulum merdeka. Seperti ini Pak Usman menyusun asesmen untuk
pembelajaran PAI berbasis kurikulum merdeka untuk mengukur pengetahuan kognitif siswa, mengembangkan nilai-nilai religius, moral, dan sikap siswa dalam kehidupan sehari-hari. Beliau memberikan kebebasan kepada siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka melalui presentasi C atau berdasarkan deskripsi di atas, pendekatan asesmen yang fleksibel dan perhatikan perkembangan kompetensi siswa secara holistik. D. Menggunakan asesmen hanya di akhir semester, menilai hasil dari siswa. Itu mengukur kemampuan siswa secara tertulis sebagai satu-satunya bentuk asesmen. C, Bu. Oke, ada yang lain Bapak Ibu? Kenapa C Pak Presiden? Kenapa C Pak Presiden? Karena ini untuk mengembangkan nilai-nilai sikap religius, moral, dan sikap siswa. Ini kan kebebasan dari fleksibel. Oke, itu Mungkin kalau yang lain ada jawaban yang lain, Bu. Kenapa Bu? Itu kan menentukan pada aspek kognitif Pak Bu, sebagai indikator dalamnya kebetulan belajar. Itu kata kuncinya itu diperhatikan Bapak Ibu. Beliau memberikan kebebasan pada siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka melalui presentasi, melalui proyek, melalui diskusi kelompok. Ya, jadi pendekatan asesmennya itu fleksibel Bapak Ibu. Jadi yang C. ya, oke, benar Pak Misbah ya. terima kasih. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Misbah. Berikutnya 104. Ya. Bu Rofiatun. Apa tuh nyanyi-nyanyi? Iya Ibu, udah ada suara Bu ya? Ada suara Sudah. Sudah Bu, sudah masuk. Disajikan deskripsi tentang contoh jenis asesmen dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Mahasiswa mampu menyimpulkan beragam jenis asesmen pembelajaran yang dapat digunakan implementasi. Dalam konteks implementasi kurikulum merdeka, terdapat berbagai jenis asesmen yang dapat digunakan untuk mengevaluasi capaian belajar siswa. Asesmen tersebut mencakup penilaian formatif, sumatif, diagnostik, dan objektif. Manakah dari pernyataan berikut ini yang paling tepat menggambarkan jenis-jenis asesmen yang dapat digunakan dalam kurikulum merdeka? Kalimatnya presenter, nah itu. Enggak Bapak. Presenter kan. Yang C ya Bu, asesmen diagnostis digunakan untuk mengetahui kemampuan awal siswa sebelum proses pembelajaran dimulai. Masuk. Itu suaranya Bu Rofiq so mentul-mentul gitu piye itu. Iya. Presenter asli kalau itu. MC Pak, MC. Kayak dengarkan presenter ini. Suaranya kok iso beda jauh gitu ya dengan Bu Nur Hasanah gitu ya. Jaga malam. Dari sebeker nih Bu. Mentul-mentul ya Pak ya. Jadi satu soal lagi. Oke. Ada Bapak Ibu yang lain yang memiliki jawaban yang berbeda. Sama Bu yang 11 itu.
Sama Bakat ya, yang yang C, Bu. jelas C gitu ya. Kenapa? Alasannya kenapa C, Bu? Kalau Pikiran matematika berapa nih, memang Bu? digunakan untuk mengetahui kemampuan awal siswa. Kalau asesmen formatif yang A itu kan dilakukan di akhir semester itu kan tidak sesuai. Kemudian yang sumatif itu memberi itu juga belum sesuai. Yang sesuai itu yang C menurut saya. Oh, menurut saya C ya, 104 ya. Asesmen diagnostik digunakan untuk mengetahui kemampuan awal siswa sebelum proses pembelajaran. Benar ya Bapak Ibu ya. Ini yang jawaban A, asesmen formatif, dengan yang B ini kan terbalik ya Bapak Ibu ya. Asesmen formatif hanya dilakukan di akhir pembelajaran, kan bukan ya Bu? Kan asesmen formatif itu dilakukan kapan Bapak Ibu? Di akhir di pertengahan Ya ini kan proses pembelajaran. proses kalau formatif di akhir. Jadi letaknya benar ini yang diagnostik digunakan di awal. Oke, baik, terima kasih. Berikutnya saya geser dulu 105. Oke, di 105 kita minta tolong apa ini Pak Suhan ya? Ya. Disajikan instruksi tentang pengolahan nilai hasil ujian mata pelajaran PAI. Mahasiswa dapat menentukan rangka acuan standar penilaian acuan masuk. Dalam pengolahan nilai hasil ujian mata pelajaran PAI bisa digunakan kerangka acuan tertentu. Manakah dari permainan itu yang paling tepat berdasarkan tentang kerangka acuan standar penilaian acuan normatif? A. Penilaian acuan normatif hanya membutuhkan pada nilai akhir kelas atau berdasarkan distribusi nilai dalam kelompok. B. Standar penilaian acuan normatif mengharuskan setiap siswa mendapatkan nilai yang sama aja pada C. Penilaian acuan normatif membandingkan hasil belajar siswa dengan kriteria atau standar yang ditentukan oleh lembaga pendidikan. D. Kerangka acuan standar penilaian normatif tidak memperhitungkan perbedaan kemampuan awal siswa dalam pendidikan. Dan E. Penilaian acuan normatif menggunakan pada setiap siswa tanpa melibatkan kelompok. Mana Pak? Kalau aku Bu. Untuk memberikan value individual pada setiap siswa tanpa melibatkan kelompok. Kenapa Pak? Pembahasannya bagaimana? Kalau standar penilaian itu yang menentukan lembaga itu berarti Oke. Bu Sri C ya. Kalau Pak Suhan E. Ada yang Bapak Ibu? Tidak ada jawaban lain, hanya itu E sama C Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi penilaian acuan normatif itu membandingkan ya Bapak Ibu, membandingkan hasil belajar siswa dengan kriteria atau standar yang ditentukan oleh lembaga. Jadi menggunakan standar yang sudah ditentukan ya Bapak Ibu ya. Jadi jawabannya
Betul. C. Ya, betul. Jawabannya adalah C. Ya, 1000 betul tadi. Oke, berikutnya 106. 106. Siap. Tadi ya. Bu Nuria. Ya, Bu Nuria. Oke, salah. hasil uji dan hasil uji coba butir soal menunjukkan persentase siswa yang menjawab benar untuk setiap butir soal. 1. Soal A 90%, 2. Soal B 70%, 3. Soal C 40%, 4. Soal D 55%, 5. Soal E 25%. Berdasarkan data di atas, manakah dari pernyataan berikut ini yang paling tepat mengenai analisis tingkat kesukaran butir soal? A. Soal A paling sulit karena hanya 10% siswa yang menjawab salah. B. Soal C termasuk dalam kategori mudah karena 40% siswa menjawab benar. C. Soal E merupakan soal yang paling sulit karena hanya 25% siswa menjawab dengan benar. D. Soal D lebih sulit dibandingkan soal B karena persentase siswa yang menjawab benar lebih rendah. E. Semua soal di atas memiliki tingkat kesukaran yang sama karena masing-masing memiliki persentase siswa yang menjawab benar di atas 50%. Yang C. C semua ya. C. Soal E merupakan soal yang paling sulit karena hanya 25%. Oke, ini kan terkait dengan soal apa namanya tingkat kesukaran ya, mengenai analisis tingkat kesukaran butir soal ya Bapak Ibu ya. Kalau yang jawabnya benar semuanya benar misalnya gitu tuh soalnya mudah atau sulit Bapak Ibu? Mudah. Mudah kan? Nah, karena soal E itu yang menjawab benar tuh hanya 25% siswa, kan artinya berarti soal E itu yang paling sulit gitu. Ada yang jawab selain C? Saya pun jawab apa? Soal A paling sulit kok, paling sulit. Kan yang jawab benar 90%. Wah, itu baru masuk, Bu. Pak Jalil itu, Bu. Wah, hanya manusia biasa, Bu. Hanya suruh berdiri, Bu. Suruh berdiri. Wah, orang bisa manusia, Bu. Kalau salah, Bu. Hanya Bu. Wah, orang tertib, Bu. Murid tertib, Bu. Oh, soal A paling sulit karena hanya 10% siswa yang menjawab salah. Jawab salah hanya 10% loh, 90% jawabnya bener loh ya, gampang berarti tuh ya. Ngawur itu Bu Juleka. Pak Jalil ngawur itu, ngawur. Kalau ini kucing juga gede gini Pak Bu, hasilnya cekeran. Oke ya, terima kasih Bu Nuria, sudah dibantu berikan pemahaman ya kepada kita semuanya. Oh, siap. Ya, kita lanjutkan 107 Pak Saya Bu, gak apa-apa. Oke, Ya, baik, Pak Jalil. Oke. ya, silakan Aku Pak mau Jalil. orang lampu. Ya. Silakan Pak Jalil boleh. ini belum Suruh baca 10 soal ini.
masih nomor 106 ini. Wah. Gue pakai kacamata. Pakai kacamata. Pak Jalil. Itu Pak. Disajikan soal yang sudah dicobakan. Oh ini baru-baru baru nih saya nyelenggara berarti. Oh ya baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Disajikan alhamdulillah bareng. Jawabannya bersyukur wong sini hujan kok. Lanjut. Iya. Disajikan data hasil tes. Mahasiswa dapat menganalisis teknik pengolahan hasil tes dengan menggunakan standar tertentu. Pak Ahmad Kanafi melakukan tes mata pelajaran PAI terhadap 100 siswa. Hasilnya menunjukkan nilai rata-rata siswa 75 dengan deviasi standar 10. Beliau ingin menentukan kategori kelulusan siswa menggunakan analisis statistik dengan standar siswa harus memiliki nilai di atas 70 untuk dinyatakan lulus. Berdasarkan deskripsi tersebut, manakah yang dari pernyataan berikut yang tidak kelihatan ya? Oke Pak. Jaga Bu. Jaga Bu. Yang mana? Kok kacamata Pak Jalil? Kacamata. Malam Rabu Bu. Oh ya. Jawabannya semua siswa yang mendapatkan nilai di bawah rata-rata dianggap tidak lulus terlepas dari nilai mereka. B. Dengan deviasi standar 10, sekitar 68% siswa diperkirakan memiliki nilai antara 65 dan 85. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebagai besar siswa lulus. Di sini di dalam pernyataan deskripsi manakah yang berdasarkan data hasil tes ini paling mengenai teknik pengolahan hasil. Nah ini mohon diperhatikan ya, ini untuk soal ini harus diperhatikan agar bisa menjawab soal yang nomor 107. Berikut yang tepat mengenai terus jawab terkait pengelolaan data siswa yang mendapatkan nilai 70 dianggap lulus meskipun berada di batas minimal. Yang mana jawabannya Pak Jalil? Oh ya Bu, ini Bu, teknik pengelolaan hasil tes ini tidak diperhitungkan di distribusi nilai siswa sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang biasa. Semua siswa yang bias bukan biasa Pak Jalil. Oh yang bias. Tak kirain kurang. Bawa kacamata Pak Jalil orang ketok. Kalau tulisannya salah kan berarti yang buat ngasih manusia gitu loh Pak. Terus cepat dapat. Mana jawabannya apa tadi Pak Jalil kemarin? Oh ya Bu. Mana? Kok ya Bu terus ya tadi? Jawab ya Bu ya Bu. Ini Bu sini, ini Bu. Semua siswa ini Bu yang mendapatkan nilai di bawah rata-rata dianggap tidak lulus terlepas dari nilai mereka. Karena sudah ada nilai di atas 10. Apunten.
Saya Ada yang B, ada yang jawab C. Pak Ana Pak Adi, ada yang jawab D. Ada yang jawab D ya? Bu Katria apa Bu Katria? Ibu. B. D Demak. D. Ini jawabannya bervariasi. Di pertanyaan ini ya, itu memang lebih banyak yang salah daripada hasil dari playout kemarin. Jadi hanya 49% apa yang menjadi. Bapak saya mau minta Jarus yang menjawab apa? Saya bintang pun jawabannya. Pak Taufik apa jawabannya? Saya B. Bintang. B. Saya B. Oke, tadi yang jawab D siapa yang jawab D? Saya Bu. Ya Pak Wahidin. Pak Suhan tadi alasannya apa Pak kok D? Ini Bu, beliau ingin menentukan kategori maksimal menggunakan analisa dan standar harus memiliki nilai di atas 70. Itu apakah belum? Jadi siswanya mendapat nilai 70 harus dianggap lulus gitu ya, meskipun berada di atas minimal gitu Pak Suhan. Ya, Bu. Ya, oke. Yang sekarang yang menjawab B, alasannya apa? Ayo yang jawab B. Halo. Ya, Bu. Jadi jawaban yang benar itu memang B, Bapak. Saya Bu. Ya. Saya Bu. Gimana Pak Afif? Bener ngaku-ngaku saya tadi A. Ora, aku kan di mobil, Bos. Aneh. Cuma aku bacanya. Saya orang sekitar Pak. Karena jawaban tuh yang benar, bukan yang salah. Makanya B. Iya. Saya kemarin juga B. Gini Bu, karena ada kata-kata deviasi standar 10 itu berarti kan rentang antara 75 ke 10 itu atasnya berarti 85, rentang ke bawahnya itu 65 gitu. Ya, betul. Saya menyimpulkannya seperti itu. Oke, betul sekali. Jadi standar deviasinya 10 ya Bapak Ibu ya. Jadi naik 10, turunnya juga 10 ya. Jadi yang memiliki nilai rentang antara 65 sampai dengan 85 gitu ya. Jadi bisa disimpulkan sebagian besar siswanya itu lulus karena rentang nilainya ini kan rata-ratanya 75 ya kan. Berarti kan antara nilainya siswa karena deviasinya 10 maka nilai di atasnya naik 10, di bawahnya 10 terus saya lebih. Betul. Oke, B ya Bapak Ibu ya. Jadi memang pertanyaan ini dijawab tidak lebih dari 50% mahasiswa yang menjawab benar. Hanya 49 yang menjawab dengan benar. Pak Joril melu.
yang termasuk benar saya Bu, saya nggak mau yang salah. Oke, baik ya. Berikutnya kita lanjutkan 108. Di 108 silahkan. Tadi saya lihat nama Bu Wafiro, ada Bu Wafiro. Mungkin Bu. Ya, monggo Bu Wafiro. Ya, terima kasih. Data hasil tes siswa pada mata pelajaran PAI sebagai berikut. Siswa A nilai 85, siswa B nilai 70, siswa C nilai 92, siswa D nilai 65, siswa E nilai 78. Berdasarkan data tersebut, jenis penilaian kinerja yang tepat untuk menganalisis hasil belajar siswa ini adalah C, Ibu, penilaian diagnostis. Kok bisa? Bagaimana? Ya, untuk mengukur apa ya? Bu. Oke, biar jawab dulu. C, kenapa? Untuk mengukur kemampuan siswa bullying. Ya, Bu Wafiro tadi menjawab C, alasannya kenapa? ya untuk mengukur penilaian siswa, Bu. Untuk mengukur untuk mengukur apa, Bu? Ya, benar Bu, benar Bu. Tapi Ngukurnya gue meteran nih, kira-kira. Masuk. Jenis penilaian kinerja. Jenis penilaian kinerja yang penilaian kerja. analisis hasil ini adalah apa? Bebek goreng Bu. Portofolio. Dari mana Bu portofolionya? Kinerja. Yang kinerjanya itu Bu, ketika patokan itu ya, patokannya di portofolio. Untuk menganalisis ya, dan berdasarkan data tersebut jenis penilaian kinerja yang tepat untuk menganalisis hasil belajar siswa ini adalah penilaian formatif, penilaian sumatif, diagnostik, efektif atau portofolio. Mati. Hah? Mati. Semati. Sumatif ya, sumatif Bapak Ibu. Ya, ini untuk melihat jenis penilaian kinerja yang tepat untuk menganalisis hasil belajar ini menggunakan penilaian sumatif Bapak Ibu. Oh ya, Ra. Ya. Pantes, Ra. Ini Pak Juri melu-melu. Senangnya Pak Jalil mau tadi ditanya menang baik ya, begitu benar ditunjukkan bilangnya kan big. Dari tadi Biasa, Bu. kita menang wes, kita menang wes. Bisa Bu, Pak Juri caper Bu. Sekarang coba kita minta tahu Pak Jalil, nah, biar nanti ayo coba Pak Jalil lagi Tunjukkan pesonamu. pesonamu ya. Oh ya. Pesona Bandungan Bu. Pak Mustaufik melakukan asesmen kompetensi minimum AKM dalam kurung terhadap siswa kelas 7. Hasilnya menunjukkan 40% siswa memiliki kompetensi dasar yang baik dalam membaca Al-Quran. 30% berada pada tingkat cukup. Dan 30%-nya lagi lainnya berada di bawah standar kompetensi. Tingkat kompetensi siswa dapat dianalisis berdasarkan tingkat AKM yang ditetapkan oleh kementerian. Tingkat kompetensi siswa yang paling sesuai
berdasarkan tingkatan AKM adalah nah, jadi 40% siswa memiliki yang baik ya. Jawabannya Pak A, B, C, D, E. Siswa yang berada tingkat cukup memerlukan siswa masih mencapai kompetensi tinggi tidak orang itu hanya dengan kompetensi yang perlu mendorong untuk mencapai tingkat lebih tinggi. Siswa yang berada di bawah standar perlu mendapatkan perhatian. Semua siswa tanpa kecuali dari remedial setara dengan standar kompetensi. Mana Pak Jalil, yang lain diem semuanya. Oh iya, yang lain diam. Perhatikan ya, jawabannya yang benar ya. Oke, siap. Takut salah jawab. Berarti dengan tinggi materi lagi. Ya dong. Mana Pak Jalil? Ya, ini dijawab Pak Jalil. Saya dari konsentrasi ya. Malah turu. Malah tangan bojone iki lho. Ngapunten. Anu Bu. Yang gue aja wis. Ona. Kok cek mek ngono. Iya, jawabannya B benar. Aku yakin B ya benar. Alasannya apa Pak Jalil? Oh ya. Siswa dengan kompetensi yang baik perlu didorong untuk mendapat tingkat yang lebih tinggi. Nah terus yang cukup, yang rendah nggak usah Pak. Masuk yang tinggi saja, yang udah baik malah didorong. Enggak usah B. Kalau E alasannya apa Ibu? Yang E alasannya apa? Semua siswa tanpa kecuali harus mengikuti remedial agar setara dengan standar kompetensi. Berarti Ibu melakukan remedial itu untuk semua siswa ya? Tidak hanya untuk sebagian yang Hanya dengan remedial itu untuk siapa? untuk yang belum memenuhi standar Bu. Kalau yang sudah diapakan? Di itu pengayaan. Jadi semua siswa tanpa kecuali harus melakukan. Berarti itu ya. Saya C, Bu. Oke, alasannya apa lagi? Makanya saya benar aja Bu. Untuk yang C. Tadi kan yang apa namanya? Ya, oke. Tadi kan yang sudah mencapai kompetensi tinggi itu pengayaan, yang apa namanya belum mencapai itu remedial. Terus yang cukup itu perlu didorong lagi atau diintervensi untuk meningkatkan kemampuan membacanya. Ngoten Bu. Ya, betul ya Bapak Ibu. Jadi jawaban yang benar adalah C. Jadi siswa yang berada pada tingkat cukup itu perlu intervensi ya Bapak Ibu ya. Oke, tadi yang sudah bagus ya, jangan diremedi, dikasih obat, tambah obat kuat ya. Bu, kalau saya itu gini Bu, kalau kasih remedial untuk nanti dipersiapkan untuk lomba biasanya. Pengayaan itu Pak, remedial Pak. Pengayaan namanya, kan istilahnya sudah ada sendiri kegiatannya. Hasil biaya Pak. Pengayaan, jangan diremedi, mosok disamakan dengan yang nggak mampu, yang belum mampu. Oke ya. Baik, terima kasih Pak Afif dan Ibu Bapak Ibu semuanya. Berikutnya ini 110.
Ya, 110 siapa? Mau dibaca indikatornya? Disajikan Lanjut. suatu kasus tentang kualifikasi beberapa guru PAI. Ini masuk PPG ya, profesi guru ini ya. Mahasiswa mampu menganalisis standar kualifikasi yang guru yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oke, pertanyaannya. Oke, Bapak Ibu, terdapat 3 guru PAI yang mengajar kelas 5. Guru A memiliki gelar S1. Bukan kunci. Catat sih nawali kok. Pendidikan agama Islam dan telah mengikuti pelatihan guru berkelanjutan. Guru B hanya memiliki gelar S1 pendidikan umum dan belum pernah mengikuti pelatihan guru. Guru C memiliki gelar S2 pendidikan agama Islam. Mengevaluasi kualifikasi para guru PAI berdasarkan peraturan yang berlaku. Siapakah di antara apa? Di antara ketiganya yang memenuhi standar kualifikasi guru PAI sesuai peraturan yang berlaku. Guru yang mana? Guru A, B, C, atau semuanya? Loh, udah tak kasih kunci jawabannya loh. A, Bu. Ya, guru A ya. Kenapa guru A? Guru A tadi kan mengikuti Pelatihan. PAI, ya kan? Terus sudah mengikuti pelatihan berkelanjutan, yaitu yang memenuhi kualifikasi lah ya, sesuai dengan Kalau biasanya itu namanya linear. ya. Iya. Oke. Ini Salah. pertanyaan ini gampang, kalau ada yang salah itu terlalu. Pak Mustafa, Pak Jalil itu nih Pak. Pak Jalil salah terus 3 soal Bu. Malah. Dia misalnya Tiga baca meneh, Bu. orang fokus Pak Jalil Bu. Ya. Nyatok Kalau saya membaca Pertanyaannya teman-teman kan termasuk pertanyaan sedang ya. Dibuatnya itu levelnya sedang. Tapi kalau kita analisa jawaban dari Bapak Ibu ini dari sekitar 300 berapa sih pesertanya itu tadi total tuh itu yang menjawab benar hanya 57. Berarti banyak yang tidak tahu ya Bapak Ibu ya mengenai kualifikasi guru yang sudah ditentukan. Banyak yang menjawab yang S2 itu tadi itu. Jadi banyak ini 57 hanya yang benar. Berarti kan masih ada 43 ya yang hasil tryout buatan di share Bu, nilainya berapa? hasil tryout. Nanti minta pengelola aja. Kalau yang dosen yang menginduksi itu diberikan hasilnya secara umum. Jadi hasil secara umum supaya menjadi perhatian di aspek-aspek tertentu. Bapak Ibu masih ada soal-soal yang masih bingung begitu ya, untuk indikasi dan pemahaman terkait dengan indikator tersebut. Oke, kita lanjut 111. Jika 111 mau uji nyali lagi Pak Jalil? Ya Pak Jalil boleh. Jangan Pak Jalil. Saya salah terus. Jawabannya salah terus. Jawaban salah terus saya aja Bu. Tak coba. Pak Misbah. Kalau saya Pak jawab benar. Ya Pak Misbah, gantian Pak Keseruan di Misbah. antara kita itu jadi yang Sarpirane dempaknya Pak Misbah. Ayo Pak Misbah, mana Pak Misbah? Tadi kayaknya makan mie itu siapa tuh? Pak Misbah. Pak Misbah. Pak Misbah. Yo Pak Misbah silakan. Wah, malah ngilang Pak. Oke.
konser. Nama 111. Disajikan deskripsi tentang kompetensi guru PAI di sekolah. Mahasiswa dapat menganalisis jenis kompetensi guru yang sesuai. Beberapa guru PAI memiliki latar belakang dan pendekatan yang berada dalam mengajar di SMP. Guru A selalu melibatkan siswa dalam diskusi, memberikan kesempatan pendapat tentang nilai-nilai agama dan menggunakan metode pembelajaran berbasis proyek. Guru B lebih banyak menggunakan ceramah dalam mengajar, menjelaskan teori-teori agama tanpa berinteraksi dengan siswa. Guru C memiliki kemampuan komunikasi yang baik, sering menggunakan media sosial untuk berinteraksi dengan siswa dan mengadakan kelas tambahan di luar jam. Guru D fokus menyampaikan informasi tanpa memperhatikan cara siswa memahami materi. Manakah jenis kompetensi guru PAI yang paling sesuai dengan pendekatan efektif dalam pembelajaran? Kompetensi pedagogika melibatkan penggunaan metode yang beragam dalam pembelajaran. B. Kompetensi profesional karena menekankan pada pemahaman teori-teori agama yang mendalam. C. Kompetensi sosial karena hanya mengandalkan komunikasi di media sosial untuk berinteraksi dengan siswa. Kemudian kompetensi kepribadian karena hanya mengandalkan cara penyampaian informasi. Terakhir E, kompetensi administratif karena mengorganisir kelas tambahan di luar jam pelajaran. Oke, mana Pak Misbah? Kompetensi pedagogik. Oke, kenapa Pak? Kenapa? Karena melibatkan penggunaan metode yang beragam bermacam-macam dalam. Monggo yang lain memang berpendapat. Mungkin yang lain ada yang berbeda, Bapak Ibu? Pak Jalil tidak berbeda. Pak Jalil jawabnya apa tadi Pak Jalil kemarin? Saya cek Bu. Kenapa C? Yang sosial Bu, kompetensi sosial. Kenapa? Andalkan komunikasi di media sosial untuk berinteraksi dengan siswa. Penekanannya tidak di situ ya Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa guru PAI yang memiliki latar belakang dan pendekatan yang berbeda dalam mengajar di SMP. Jadi penekanannya di situ Bapak Ibu itu, jadi guru A menggunakan diskusi, guru B menggunakan proyek, guru C ya itu kan hubungannya dengan kompetensi Pedagogi. ya, pedagogik ya Bapak Ibu ya. Fokusnya di atas tuh sebetulnya di pernyataan awal tuh sudah ditegaskan, kemudian diberi contoh-contoh guru A, guru B, guru C, semuanya berkaitan dengan penggunaan metode pendekatan dalam kegiatan pembelajarannya, dan itu terkait dengan bukan kompetensi sosial tapi kompetensi pedagogis ya Bapak Ibu, yang terkait dengan metode mengajar, penggunaan media, itu kompetensi pedagogi. Kalau kompetensi profesional kan terkait dengan konten ya Bapak Ibu ya, penguasaan materi dan seterusnya. Kalau kompetensi sosial tentu pasti berhubungan dengan komunikasi ya, kemampuan berhubungan ya, berhubungan secara sosial, dengan guru siswa, siswa guru, guru dengan guru yang lain gitu. Itu terkait dengan kompetensi sosial. Kalau kepribadian jelas ya Bapak Ibu, bagaimana kita bersikap, berperilaku begitu ya, memiliki tanggung jawab, kejujuran, disiplin dan seterusnya, itu kompetensi kepribadian. Kalau kompetensi administratif ya bagaimana kita
mengelola secara administrasi ya, membuat perencanaan itu juga itu bagian dari kompetensi pedagogik ya, Bapak Ibu ya, sebagai seorang guru. Gitu ya, Pak. Jadi tadi jawabannya apa, Bu? Jawabannya ada. Maaf, tadi saya soalnya lagi ke belakang. Depan Bu. Untuk kalian apa sih yang Iya. Oke. Ampel Pak Pe.